Waktu pertemuan sebelumnya kita membahas tentang furudul wudu. Masih ada yang ingat nggak? Ada berapa yang wajib dalam wudu? Ada 6. Yang pertama nih niat. Niat dilakukan ketika membasuh wajah, pertama kali wajah. Yang kedua dalam fardul wudu, yang wajib dalam wudu yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai kedua sikut. Yang keempat membasuh sebagian daripada kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai kedua mata kaki. Yang terakhir tartib. Ini yang wajib. Selain daripada itu nggak wajib. Ya. Sekarang kita lanjutin. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin. Apabila terdapat padanya junub, keadaan junub, hadas besar, min mujama'atin dari sebab bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak, sekiranya bitawghibil kumrah bin wadhil farj wadihan kubulan aw mubra. Sekiranya dia tadi memasukkan ujung penis, ujung daripada penis, helmnya penis, tahu kan? Kemaluan laki kan punya helm tuh. Nah, masuk ke dalam goa perempuan, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, secara sadar ataupun tidak sadar, lupa ataupun ingat, masuk, keluar mani ataupun tidak keluar mani, maka itu disebut janabah, hadas besar. Baik di bubul, lubang depan ataupun lubang belakang, baik terhadap yang hidup ataupun yang mati. Paham ya? Atau dia bukan bersetubuh, dia nggak bersetubuh, dia tidak memasukkan zakarnya tadi ke dalam vagina perempuan, tapi apa? Dia keluar mani, au khuruju mani. Dia keluar mani, yang laki ataupun yang perempuan. Kalau laki maninya kalau basah itu seperti putih telur ya, betul? Adonan tepung. Kalau kering seperti putih telur. Gampangnya sekarang kayak backline deh ya. Zaman dulu nggak ada backline, kalau ada backline mungkin ditulis kali. Baik dia keluar mani tersebut dengan sengaja ataupun tanpa sengaja, binaumin atau dengan tidur, mimpi basah. Mimpi basah, saya tahu kan. Biasanya jatah dapat sama laki-laki yang nggak punya bini itu. Mimpi basah dianya. Au ghairi, atau selain tidur, ya, mungkin dengan tangannya seperti onani, itu bila dosa itu. Atau dengan yang lain, dia lihat tembok, nafsu, keluar air maninya. Kalau ada yang begitu bawa ke rumah sakit Pak ya. Rumah sakit mana? Rumah sakit jiwa ya. Maka bagaimana ini? Lazimahu ghuslu jami'i badani. Kalau terdapat tadi dia bersetubuh, walaupun nggak keluar mani, sekiranya helm si laki-laki tadi, dakar si laki-laki tadi masuk ke dalam vaginanya perempuan, walaupun nggak keluar air mani, dalam keadaan apapun, atau keluar mani, atau dia nggak bersetubuh tapi dia keluar
atau mandi hadas besar. Di sini nggak disebutin yang menyebabkan mandi wajib, di sini nggak dibahas, tapi Habib bahas. Nah, mandinya bagaimana? Mandi dengan niat raf'il janabah, niat angkat janabah, atau niat fardhul ghusl, atau niat raf'al hadatsil akbar. Kalau di arti bahasa Indonesia, aku niat mandi janabah, aku niat angkat hadas janabah atau angkat hadas besar, atau aku niat mandi wajib. Aku niat mandi wajib. Di sini ada disebutin kalau di kitab Safinah yang menyebabkan hadas besar ada berapa? Ada 6. Yang menyebabkan hadas besar ada 6. Yang menyebabkan orang hadas besar ada 6. Yang pertama apa? Khurujul mani, keluarnya air mani. Dengan cara apapun, dengan paksa, dengan sengaja, atau dikeluarkan sama istrinya, atau istri tadi sendiri keluar air mani, wajib mandi. Wajib mandi wajib. Yang kedua, idkhalul hasyafa ilal faraj. Masukkan hasyafa, helmnya laki-laki tadi, helm zakar penis tadi, ke dalam vaginanya perempuan. Helm masuk, wajib dimandi. Setengah helmnya doang nggak masuk, ngintip doang, agak wajib ya. Helm masuk, lu walaupun nggak semua zakarnya, helmnya doang masuk, wajib mandi. Bet, masukin doang nggak keluar air mani, wajib mandi. Apalagi keluar air mani, ya. Itu udah yang berapa? 2. Yang ketiga apa? Wajib mandi wajib. Suci daripada haid. Untuk perempuan, suci daripada haid atau mens. Sudah suci, wajib dimandi. Yang keempat, suci daripada nifas. Nifas itu biasa habis lahiran tuh, ada nifas. Darahnya lebih panjang daripada darah haid. Yang kelima adalah suci daripada setelah melahirkan. Habis lahiran diblok, apa? Ayo. Yang terakhir wajib mandi. Siapa yang tahu? Mati. Orang mati wajib dimandikan. Jadi ingat-ingat tuh 6 tadi. Ingat-ingat ya Pak ya, Bu. Yang wajib mandi besar atau mandi wajib ada yang pertama apa? Keluar air kalau keluar kencing wajib mandi nggak? Wajib mandi nggak? Ingat-ingat tuh, yang wajib adalah keluar air mani. Yang kedua, masuknya helm laki-laki ke dalam vagina perempuan, bukan helm motor loh ya. Untuk praktekin helm motor, mati anak orang. Ini helm di sini bahasa kinayah aja, ini helm penis. Penis itu adalah helmnya, nah helmnya itu masuk. Paham ya? Masuknya helm zakar laki ke dalam vagina perempuan. Yang ketiga, suci dari haid. Yang keempat, suci dari nifas. Yang kelima, setelah melahirkan. Yang keenam, meninggal, orang mati. Insya Allah pintar semuanya. Tapi ingat-ingat, itu nggak bisa wudu, tapi harus wajib mandi wajib. Mandi wajib itu bagaimana? Syarat mandi wajib ini, yang wajib fardunya ada 2. Ingat-ingat, fardul ghusl ada 2. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, tahmimul jami'il badan bil meratakan seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air. Kalau wudu tadi ada berapa? Yang wajib ada 6. Tadi kita udah bahas tuh, niat, basuh muka, basuh kedua tangan, basuh sebagian dari kepala, basuh kaki, sama tertib. Kalau mandi wajib, yang wajibnya apa? Yang harusnya ada 2. Apa itu? Niat sama
Saya niat ngangkat hadas besar atau niat di janabah. Niat, banyak orang sekarang mandi wajib kagak pakai niat, nggak sah. Ente punya mandi itu bawa hadas akbar terus akhirnya. Gara-gara apa ya? Nggak belajar, nggak pakai niat, nggak sah. Yang kedua apa tadi? Meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air. Rambutnya ratain dulu, dikenain air semuanya. Yang lagi dikepang, buka kepangannya. Lagi pakai kondenya dibuka. Iya dong. Ya kan, lagi lihat model-model rambut apa lagi tuh, dikriwil-kriwilin, lu buka tuh. Kenapa? Takut nanti nggak kena tuh rambut. Terus buka. Nah, ibu-ibu nih banyak pakai perempuan nih yang pakai make up tebel, dihapusin dulu tuh make upnya. Yang pakai bulu mata palsu gimana? Nah, copot. Kayaknya bu jangan pakai bulu mata palsu deh. Udah, yang asli aja udah. Bawa bulu mata palsu ya, jangan. Iya. Nanti pertanyaan di belakang. Belum dibuka. Oke, gitu deh. Ayo. Kemudian apa lagi? Ya pokoknya apapun itu yang bisa menghalangi air dihilangin. Kalau rambut dicopot, kalau misalkan bulu mata dilepasin. Ya. Terus selaku diperhatiin, terutama yang gendut. Maaf kalau dia gendut deh. Lipetan-lipetannya tuh banyak kan? Itu digosok-gosok biar airnya nyampe. Bawa ketek, paha, pantat, itu digosok-gosok tuh biar kena airnya. Kaki dan seterusnya. Bulunya tebal gimana? Wajib diratain tuh, gosok-gosok tuh. Perhatiin itu mandi. Terus telinga gimana? Telinga yang doer aja. Dalam-dalam nggak perlu dimasukin air sini, udah deh. Yang doernya aja, yang doernya. Begitu juga kemaluan perempuan, hidung yang doernya masukin ya. Terus kemaluan yang doernya dimasukin ya. Ratain ya, udah rata, udah cukup. Kalau mau pakai yang sunnah ya ada panjang kita nanti. Ada kiblat, duduk, terus baca doanya dan seterusnya. Nanti kita bahas semuanya di kitab yang lain insyaallah. Itu yang ingat fardul usul ada dua. Yang fardu dalam mandi wajib ada dua, niat sama meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kuku yang panjang gimana? Wajib ente mandi kena tuh. Ente masukin air dari bawah tuh, gini-giniin. Yang pakai kutek, hilangin dulu kuteknya. Yang pakai apa lagi? Pokoknya yang bisa mencegah air masuk ke kulit ente hilangin. Paham ya? Beb, kalau nyebur gimana? Misalnya ada kolam atau ada kali. Nah, wah itu kalau busuk, blum, berat naik deh. Bisa apa enggak? Bisa. Cuma jangan dipakai main ente. Jorok yang ada. Iya. Kalau di kolam nggak apa-apa. Cuman untuk masalah sunnahnya atau enggak tahu. Ada dengan dibahas tuh. Tapi kalau bisa bisa. Pokoknya kalau ada yang mandi. Kalau mau tanda-tanda nih orang malas mandi, ini mau mandi wajib biar cepat dia nyemplung aja, nyemplung naik lagi udah kalau mandi wajib malas nih dia. Baik ya. Baik. Sekarang kita bahas selanjutnya.
Batal apa enggak? Tidak, tidak batal. Keluar duit. Pas lagi pipis keluar duit, batal apa enggak? Yang bilang batal angkat tangan. Yang bilang enggak batal angkat tangan. Keluar duit loh. Atau keluar batu apa tuh? Batu cincin. Buat apa? Batu bacan. Batal enggak? Tetap batal. Hanya tidak sesuatu apapun kecuali air mani. Begitu lagi pipis keluar becak misalkan, batal apa aja? Misal, ya ini misal doang. Ya. Ingat, keluarnya apapun itu dari lubang depan ataupun dubur belakang, kecuali air mani. Paham ya? Itu satu yang batalkan. Yang kedua, wa yaqdul wudu aidan zawalul aqli bi naumi aw ghairi illa nawma mumakkin maq'adahu min al-ard. Yang kedua, yang membatalkan wudu yang kedua apa? Hilangnya akal dia dengan sebab tidur ataupun yang lainnya. Orang kalau tidur akalnya hilang, ya nggak sadar nanti. Kita lagi nanya soal, sama orang tidur, Pak, ini di mana jalannya? Bapaknya lagi tidur, kira-kira jawab nggak bapaknya? Nah kagak. Nah anaknya bawa ke rumah sakit jiwa juga ya. Orang tidur lu tanya. Dia tidur, batal. Kecuali tidur yang maq'adatahu memakin maq'adatahu minal ardh, yang memungkinkan tempat duduknya dia sama tempat boyoknya dia, pantatnya dia tidak ada jeda. Tidak ada jeda, kosong. Kayak antum sekarang duduk nih, duduk, tidur. Jadi nggak batal. Tapi kalau tidurnya ada jeda, angkat pantat udah. Atau ada model tengkurap, atau model terlentang, yang pasti tidak model duduk. Begini nah, pantatnya ngangkat nggak? Ngangkat itu. Kenapa? Memungkinkan nanti dia keluar angin atau keluar kentut tanpa dia sadarin. Tapi kalau dia begini duduk doang, dia tidur, bangun, ini nggak batal. Paham ya? Asal duduknya begini, memakin maq'adatahu minal ardh, yang mana pantat sama boyoknya dia tidak ada jeda, nempel. Kecuali orang gendut, maaf ngomong ya orang gendut lagi. Kenapa orang gendut? Kalau dia begini, dia posisinya begini, mau atau dia begini atau dia begini, pantatnya tetap nempel. Dan orang yang paling kurus, nah orang kurus pasti batal. Kenapa? Biar dia duduk begini juga, kurus, ada jeda, angin ada lubang anginnya, kurus, ada daging, model tulang doang. Kalau duduk ada jedanya, pasti batal. Jadi beruntunglah yang sedang. Itu juga kalau gendut yang kelewatan, yang lebihin dosis, yang gendut sekarang mah enggak. Ada yang di YouTube yang gendut banget tuh duduk dia makan tempat tuh, dia mau model gimana aja pantatnya tetap nempel. Ini nggak bisa diukur dengan orang normal ya, diukur dengan orang normal. Atau selain tidur, hilang akalnya selain tidur dengan apa? Pingsan, batal. Atau ayam, batal. Atau dengan mabuk, orang mabuk hilang akalnya, batal. Nah kalau kesurupan gimana? Hilang akal ya tuh? Hilang, kesadaran hilang. Cuman nggak ada dibahas. Kesurupan cuma di kita doang, di Arab nggak ada. Paham ya? Walhasil kalau akalnya hilang, nggak ada, batal wudunya. Paham ya? Ini yang kedua. Yang kedua yang membatalkan itu adalah hilangnya dengan sebab tidur ataupun yang lainnya seperti mabuk, pingsan, ayam dan lain-lain. Kecuali tidur yang menempel pantatnya dengan tempat duduknya. Ya. Kalau gila gimana? Ya gila. Dia ada gila yang kalau nggak makan obat dia gila. Nah pas lagi gila batal wudunya. Tapi kalau lagi nggak gila, nggak batal. Ada orang gitu. Cuman beda kalau gila zaman sekarang yang ngerti duit. Dikasih 2.000 sama 20.000, ini 20.000 ya. Itu harus ditanya sama dokter, benar nggak ada gila?
yang suka nyerang ulama juga tuh. Ulama diserang, selain ulama kagak diserang. Nah, itu yang saya insyaallah ya. Yang ketiga yang membatalkan wudu yang ketiga adalah wa yanqudul wudu masku quburi adami aw duburi minhu aw min ghairi bi batinir raha wa butunil asabi kabiran aw saghiran walau waladahu mayitan. Yang membatalkan wudu yang ketiga adalah menyentuh kubul, itu lubang depan atau lubang belakang. Dengan apa menyentuhnya? Milik dia sendiri atau milik orang lain? Punya dia sendiri atau punya orang lain? Terus dengan apa dia menyentuhnya? Dengan perut telapak tangan. Dengan apa? Perut telapak tangan dan perut jari-jari. Lihat ke depan. Yang dinamakan perut telapak tangan nih. Ini perutnya nih. Sama perut jari-jari. Patokannya bagaimana? Lihat ke depan. Ini kalau Habib tempelin, yang nempel itu kalau megang kubul atau lubur lubang depan, kalau kemaluan depan atau kemaluan belakang, itu megang pakai yang Habib tempel ini batal. Lihat ke depan. Nih, yang nempel nih. Jempol gimana, Beb? Jempol diginiin. Jempol diginiin, yang nempel mana nih? Berarti ini nempel apa enggak nih? Yang ini nempel enggak? Yang ini nempel enggak? Nih, nempel enggak yang ini? Enggak kan? Yang ini enggak kan? Berarti kalau kita megang, maaf, ini barang laki-laki. Ini barangnya laki-laki. Kita pegang begini doang, batal enggak wudu? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tapi kalau megangnya begini, batal. Paham ya? Kenapa? Ini bukan butunul asabe. Ini bukan butunul asabe. Ini bukan perut jari-jari, tapi ini pinggiran jari-jari. Makanya kalau kita punya anak kecil, kita megangnya begini, anak kita nih nggak batal. Tapi kalau kita megangnya begini, paham ya? Ini barang laki. Kalau perempuan gimana? Ya barang perempuan juga bisa. Ini barang perempuan. Ya repot ada. Jangan begini, tapi begini. Begini nggak batal. Paham ya? Tapi kalau gini, begitu juga. Maaf ngomong, misalkan dubur, lubang pantat. Lubang pantat itu pegang batal. Tapi kalau itu pegang begini, enggak. Paham ya? Jadi misalkan hujan, kalau misalkan hujan lagi cebok, setelah buang air besar, batal ya wudunya? Kalau dia ceboknya begini? Batal nggak? Hujan habis buang air besar, dia ceboknya begini nih, nggak begini, tapi begini, batal nggak? Batal. Bukan ceboknya, buang airnya. Yang konsen ya, ini teka-teki ya. Hujan buang air besar, habis buang air besar dia ceboknya begini, dibalik nggak pakai perut jari-jari, nggak batal nggak dibikin tadi. Ya batal, habis buang air besar ya. Jangankan buang air besar, kalau bentuknya batal, paham ya? Batalnya apa? Buang air besar, paham ya? Baik itu anak kecil ataupun dewasa, mau anak kecil ataupun dewasa. Terus atau mayit ataupun mayit. Oh iya. Baik yang batal siapa? Yang batal siapa? Yang megang atau yang dipegang? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang dipegang batal, yang megang juga batal bentuknya. Nah, cuman perlu digarisbawahin. Beb, yang kemaluan laki-laki yang bagian depan tuh yang mana sih? Kalau kemaluan perempuan kan tidak jelas. Bibir dalamnya, bukan bibir depannya, bibir dalamnya yang agak ke dalam. Kalau misalkan dia kepit, yang nempel itu bukan yang atas depannya. Kalau kemaluan laki-laki yang mana?
apa-apa, ini bukan jorok ya, ini fikih. Nah, yang menjadi patokan batal atau tidak itu adalah batangnya. Adapun biji, tempat biji kantong tadi yang dipegang itu tidak batal. Kalau Bapak garuk-garuk nggak apa-apa, Pak. Ya. Paham ya? Paham ya? Yang jadi patokan adalah batang, bijinya enggak. Paham ya? Paham nggak? Oh iya. Dah, yang nomor berapa sekarang? 4, 5 menit lagi selesai. 4. Yang keempat, yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratain rajulin wa imra'atin kabirain ajnabiyan bila hail. Illa dhufran aw sya'ran aw sinnan aw juz'an munfasilan. Termasuk yang membatalkan wudu yang keempat adalah bertubuhnya dua kulit laki-laki dan perempuan. Dua kulit laki-laki dan perempuan, kulit tanpa penghalang. Yang mana laki-laki sama perempuan tadi dewasa. Dalam arti dewasa sih bisa diartikan dia udah balik atau dia belum balik tapi dia udah disyahwatin. Kan ada zaman sekarang anak-anak bocah bocil walaupun dia belum balik, belum mimpi basah ataupun belum keluar mens, tapi dia udah punya wajah cantik sehingga orang kalau ngeliatnya nafsu. Ada kan? Nah, megang model kayak gini batal kalau tanpa ada makanya bapak-bapak kalau punya anak perempuan ngerasa anaknya cantik disyahwatin sama orang, tutup auratnya, jaga ya, serem nanti dicolek-colek sama orang ya. Kemudian ajnabiyan yang bukan muhrim, yang bukan mahram, apa sih artinya bukan mahram? Yang haram dinikahi. Mahram itu artinya yang haram dinikahi. Berarti kalau bukan mahram boleh nggak kita nikah sama bukan mahram? Boleh, halal. Tapi kalau mahram kita nggak boleh. Berarti kalau laki-laki sama perempuan ketemu kulitnya yang ajnabi, yang bukan mahram, yang halal dinikahi, bukan yang haram, yang halal boleh dinikah. Ketemu kulit laki-laki sama perempuan tadi tanpa ada penghalang, batal wudunya dia. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kecuali apa? Kuku. Kecuali apa lagi? Gigi. Kecuali bulu ataupun rambut. Ente megang giginya dia. Coba pegang gigi ada hidungnya. Agak nggak batal. Baiknya megang ataupun dipegang. Megang kukunya, kuku atau megangnya pakai kuku nggak batal. Baik yang pegang atau yang dipegang. Megang rambutnya atau bulunya. Ini bulu asli apa kagak nih? Ya, nggak batal. Tapi kolek sengaja ataupun tidak sengaja batal. Asalkan dua orang ini sudah dewasa, sudah balik dan bukan mahram atau ajnabi. Tapi kalau sama mahram kita megang ibu kita atau bersentuhan sama ibu kita, batal nggak? Tidak batal. Nah, perlu digarisbawahi mahram ini udah mau habis ya. Iya, pinter nih panitianya habis maghrib biar sedikit gitu. Nanti kita bahas depan insyaallah itu mahram apa ya. Tapi sedikit apa ya? Mahram ada 3 macam. Mahram ada 3 macam. Dari segi nasab ada, dari segi sepersusuan sama segi perkawinan. Kalau dari segi nasab berarti apa? Misalkan ujang, mahramnya siapa? Ujang kan laki, berarti mahramnya dia perempuan. Siapa perempuan tadi? Ibunya dia, neneknya dia, anak perempuannya dia, saudara perempuannya dia, keponakan lahir dari laki-laki ataupun keponakan dari perempuannya dia langsung ya, bukan keponakan lisan atau keponakan langsung dari saudara laki ataupun dari saudara perempuan. Dan siapa lagi? Bibinya dia, baik dari bapak ataupun dari ibu, itu mahram dari nasab. Dari sepersusuan sama urutannya dengan nasab tadi, cuman bedanya kalau si ujang pernah nyusu sama dia tadi dan memenuhi syarat, ibunya dia, ibu sepersusuannya, saudara ibu sepersusuannya, neneknya dia sama urutannya. Kalau dari perkawinan siapa? Berarti ujang punya mertua perempuan atau punya menantu perempuan, maka itu menjadi nggak batal wudu. Makanya kita kalau kita lagi tawaf, lagi umroh, kita taklid ke Imam Malik. Kenapa? Kalau pakai Imam Syafi'i repot, lagi tawaf kedua sentuhan
Malik nggak batal, tapi itu dalam keadaan darurat. Jangan nanti lu mentang-mentang sini lihat cewek cantik, udah gue taklid Imam Malik aja biar bisa salaman. Ya enggak, dalam keadaan darurat. Kalau syahwat juga batal. Terus kalau taklid Imam Malik, ente wudunya juga harus pakai wudu Imam Malik. Ini taklid Imam Malik masalah yang membatalkan, tapi wudunya pakai Imam Syafi'i. Kacau. Wudu Imam Malik apa contoh? Dalam basuh kepala Imam Syafi'i sebagian doang sah, tapi kalau dari Imam Malik semuanya harus rata dengan dan lain-lain. Makanya belajar ya, belajar. Dan cukup ya, ingat-ingat lagi yang membatalkan wudu ada empat. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan belakang depan ataupun kemaluan belakang kecuali air mani. Yang kedua, hilangnya akal dengan sebab tidur ataupun yang lainnya seperti mabuk, pingsan, ayat, kecuali tidur yang tidak ada jeda antara pantat dan tempat duduknya. Yang ketiga, menyentuh kemaluan depan ataupun belakang dengan perut telapak tangan ataupun perut jari-jari, baik laki yang besar ataupun yang kecil. Yang terakhir, ketemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa, yang ajnabi, yang bukan mahram, tanpa hail, tanpa penghalang. Tapi kalau Habib nyentuh, ini misalkan tangan perempuan yang laki, Habib sentuh pakai gini, batalnya karena ada penghalangnya, yaitu lidah ini, ataupun pakai